السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah perseteruan Khalifah Ali dengan Khawarij yang menyebabkan beliau terbunuh. Kisah dikutip dari kitab Musnad Ahmad 621. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa At-Tabba, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Abdullah bin Utsman bin Hutsaim dari Ubaidillah bin Iyal bin Amru Al-Qari. Dia berkata, Abdullah bin Shaddad datang kemudian menemui Aisyah, sementara kami sedang duduk-duduk di sisinya sepulangnya dari Irak pada hari-hari terbunuhnya Ali. Kemudian Aisyah bertanya kepadanya, "Wahai Abdullah bin Shaddad, apakah kamu jujur kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu? Kamu menceritakan kepadaku tentang suatu kaum yang diperangi oleh Ali?" Abdullah menjawab, "Mengapa aku tidak jujur kepadamu?" Aisyah berkata, "Maka ceritakanlah kepadaku tentang cerita mereka." Abdullah berkata, "Sesungguhnya ketika Ali mengadakan perjanjian dengan Muawiyah, dan 2 orang sebagai hakim telah memutuskan, maka keluarlah dari Ali 8.000 orang dari para Quraisy, dan mereka menetap di suatu tempat bernama Harura terletak di sebelah Kufah. Mereka mencela Ali dengan mengatakan, 'Kamu telah melepas pakaian yang Allah Ta'ala pakaikan kepadamu, dan dari nama yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, kemudian kamu bergegas menghukumi dengan atas agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala.'" Maka ketika berita tentang celaan mereka sampai kepada Ali dan mereka memisahkan diri darinya, maka Ali memerintahkan seseorang untuk menyerukan agar tidak masuk ke Amirul Mukminin kecuali seseorang yang membawa Al-Quran. Dan ketika ruangan telah dipenuhi oleh para qori Al-Quran, Ali meminta sebuah mushaf imam besar. Kemudian dia letakkan di kedua tangannya dan menekannya dengan tangannya seraya berkata, "Wahai mushaf, beritakan kepada orang-orang." Maka orang-orang pun menyerunya. Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa kamu bertanya kepadanya? Padahal dia hanyalah sebuah tulisan tinta pada lembaran kertas, dan kami berbicara berdasarkan apa yang diriwayatkan darinya kepada kami. Lalu apa yang engkau maksud?" Ali menjawab, "Sahabat-sahabat kalian, yaitu mereka orang-orang yang keluar dariku, padahal di antara aku dan mereka ada kitabullah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya tentang seorang wanita dan laki-laki. Dan jika kalian khawatir akan terjadi perpecahan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga wanita. Jika keduanya menghendaki islah, perdamaian, niscaya Allah akan mendamaikan keduanya. Sedangkan darah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dan lebih terhormat daripada hanya sekedar seorang lelaki dan seorang wanita, dan mereka dendam kepadaku karena aku mengadakan perjanjian dengan Muawiyah." Ali bin Abu Talib telah menulis perjanjian ketika datang kepada kami Suhail bin Amru, dan kami pada saat itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaumnya dari Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis, "Bismillahirrahmanirrahim." Maka Suhail berkata, "Jangan kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim." Maka beliau bertanya, "Lalu apa yang kami tulis?" Suhail berkata, "Tulislah Bismika Allahumma." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tulislah Muhammad Rasulullah." Maka Suhail berkata, "Seandainya aku tahu bahwa kamu adalah Rasulullah, niscaya saya tidak akan menyelisihimu." Kemudian beliau menulis, "Ini adalah perdamaian Muhammad bin Abdullah dengan orang Quraisy. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, 'Telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan bagi kalian, bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir.'" Maka Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka, orang-orang Khawarij. "Aku keluar bersama Abdullah bin Abbas. Ketika kami telah berada di tengah-tengah pasukan mereka, bangkitlah Ibnu Qawa'ah dan berkhutbah di hadapan mereka dengan mengatakan, 'Wahai para pembawa Al-Quran, sesungguhnya ini adalah Abdullah bin Abbas. Barang siapa belum mengenalnya,
Maka saya akan memperkenalkan dia dari Kitabullah sehingga dapat mengenalnya. Inilah di antara ayat yang diturunkan tentang dia dan kaumnya, suatu kaum yang berselisih, maka kembalikanlah kepada ahlinya dan janganlah kalian menguji dia tentang Kitabullah. Kemudian para ahli khutbah mereka berdiri dan mengatakan, demi Allah, kami pasti akan menguji dia dengan Kitabullah. Jika dia datang dengan membawa al-haq, maka kami mengenalnya dan pasti kami akan mengikutinya. Akan tetapi apabila dia datang dengan membawa kebatilan, maka kami akan mencelanya atas kebatilannya. Kemudian mereka menguji Abdullah dengan Al-Quran selama 3 hari, lalu 4.000 orang dari mereka kembali kepada al-haq. Mereka semuanya bertaubat dan di antara mereka adalah Ibnu Qawwah, sehingga mengembalikan mereka kepada Ali di Kufah. Kemudian Ali mengutusnya kepada sisanya, yang masih keluar dari Ali. Maka Abdullah berkata, kalian telah saksikan perkara yang terjadi di antara kita dan orang-orang, maka berhentilah jika kalian menghendaki sehingga umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersatu. Di antara kami dan kalian jangan saling menumpahkan darah yang haram, janganlah kalian menyamun atau mendalimi orang yang ada ikatan perjanjian. Sesungguhnya jika kalian melakukannya, maka kami lakukan peperangan dengan kalian secara adil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Ibnu Shaddad, sungguh dia telah memerangi mereka. Kemudian Abdullah bin Shaddad menjawab, demi Allah, Ali tidak mengutus kepada mereka sehingga mereka menyamun, menumpahkan darah dan menghalalkan ahli zimmah. Kemudian Aisyah berkata, demi Allah. Abdullah menjawab, demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, itulah yang terjadi. Aisyah bertanya, lalu apa yang sampai kepadaku tentang ahli zimmah? Mereka memperbincangkannya, mereka mengatakan, pemilik buah dada. Abdullah berkata, sungguh aku melihatnya dan aku berdiri bersama Ali ketika berada di antara para korban. Kemudian Ali memanggil orang-orang seraya berkata, apakah kalian mengenal orang ini? Alangkah banyaknya apa yang dia datangkan. Abdullah berkata, sungguh aku sering melihat dia melaksanakan sholat di Masjid Fulan dan di Masjid Fulan. Dan orang-orang tidak mendatangkan sesuatu yang pasti yang dapat mengenalinya kecuali hanya itu. Lalu Aisyah bertanya, lalu apa yang dikatakan oleh Ali ketika dia berdiri di hadapannya sebagaimana anggapan penduduk Irak? Abdullah menjawab, aku mendengar dia mengatakan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya. Aisyah berkata, apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu yang lain? Abdullah menjawab, Allahumma demi Allah tidak. Aisyah berkata, benar, Maha benar Allah dan Rasul-Nya, semoga Allah merahmati Ali. Sesungguhnya di antara ucapannya bahwa dia tidak melihat sesuatu yang membuat dia takjub kecuali dia mengucapkan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya. Namun penduduk Irak mendustakannya dan menambah-nambahi kata-katanya. Wallahu a'lamu bis-shawab.